saya itu memang cocoknya di interior, soalnya desain saya itu lebih ke simetris, terus terukur kayak gitu. Nah kalau di kafe kan harus liar tuh ya. Nah saya nggak bisa, makanya saya interior nih gitu. Nah ternyata setelah saya masuk, ternyata SMK itu masih apa ya? Masih jauh gitu loh, Ren. Jadi itu ilmunya tuh masih banyak yang belum kalian dapat gitu. Ibarat 100 nih, kalian cuma dapat 40 lah kasarnya. Itu kalau yang kalian mau gerak ya pas SMK. Tapi kalau kalian nggak mau gerak ya paling 30 lah. Jadi kayak SMK itu masih dasar banget, dasar dari interior. Misalnya kalau memang di interior ya. Nah sekarang ini kayak ada matkul sendiri pencahayaan, ada ini kayak lebih terukur, lebih jelas detail gitu. Jadi kayak ilmu itu malah kayak ternyata padilah semakin berislah semakin menurun ya. Nah itu aku merasa kayak ternyata aku dulu nggak ada apa-apanya, siswa terbaik di interior tapi nggak ada apa-apanya gitu. Kastawan di interior kuliah gitu ya. Gitu. Jadi penting banget sih menurutku di jenjang perguruan tinggi. Tapi kalau kayak gitu sih motivasinya dari saya situ. Apalagi relasi ya. Kalian kan kalau di SMK kan ya paling ada Surabaya, ada Jawa Timur, ya kan? Nah kalau di sini tuh seluruh Indonesia. Jadi kayak akhirnya kita belajar lebih luas lagi. Jadi menghargai sesama. Jadi nggak ilmu interior tok sih didapat. Akhirnya ilmu sosial, ilmu sama gimana sih belajarnya budaya di Indonesia, banyak banget. Jadi kalian itu akhirnya ngomongnya ya akhirnya kayak gini. Saya bisa ngomong di sini meskipun deg-deg. Tapi aku bisa ngomong loh, akhirnya aku bisa ngomong. Jadi pas menang, kita bisa ngomong karena ya itu. Karena dosennya kayak gini. Dosennya kayak gini guys. Penting banget ya kuliah ya. Oke. Kuliah ta. Tos berhasil bujuki kon. Oke, ya. Kan beda, bujukannya orang berpendidikan tinggi itu beda. Iya betul. Ya, betul. Ya, betul. Jadi Pak Gil dan Fiona ini walaupun dia pada saat akhir-akhir jenjang akhir itu di kelas 12 itu dalam 3 tahun proses pendidikan dia termasuk yang paling unggul dalam satu angkatan. Tapi dia memulainya itu kelas 10 dengan banyak diceng sama guru BK. Guru BK-nya sama. Ya. Ternyata masih bisa banget. Ya. Saya tuh paling nakal di kelas guys, serius. Dulu ya udah berijab. Berijab. Oh, iya. Tapi saya tuh tomboy dulu. Oh. Terus sering telatan. Ikut preman Pak itu. Preman. Pernah saya tuh nyengkel kayu lah. Ya Allah, saking nah saya tuh emang dulu nuangkal, terus kayak main pagar dulu kan nggak ada gerbangnya satu tok, yang satu kan diperbaiki. Itu menek di ono ada anak-anak nuangkal loh. Cuman saya nggak pernah yang main dari belakang itu. Iya. Rada berduka sih, jadi kayak nggak pernah. Itu saya tuh nakal, terus sering dipanggil BK karena telat. Dulu kan atasku, jadi aku tuh pas masuk masih ngerasain rolas yang bebas. Nah terus pas angkatanku masuk langsung perubahan kan, jadi kayak bingung, akhirnya banyak yang telat, dan saya tuh salah satu siswa yang telatan dipanggil BK, bolosannya itu ya BK. Pokoknya
sekolah kan ukuran, panjang. Saya enggak. Boleh. Jadi saya benar-benar yang tomboy banget dan nggak pernah mandi dan kayak cewek gadis. Dia kan cewek saya dulu. Terus tiba-tiba nih saya diremehin waktu itu kelas 2-nya itu. Kamu tuh jejer apa? Jejer apa kamu? Perawatan, dosen, nggak bisa kuliah. Nggak ada yang mau menerima kuliah menerima kamu itu nggak ada. Gituin saya. Berapi-api dong saya. Berapi-api, wah kelas 3 nih full. Saya di depan, dulu kan saya di belakang terus. Depan. Matematika yang paling saya benci itu tak dulu saya. Terus akhirnya pas di akhir habis KP atau sebelum KP itu saya ada konflik sama teman sekelas. Konflik tentang apa kalian tahu? Cowok. Bukan, Pak. Apa? Korea, Pak. Wah. K-pop ya, ternyata K-pop ya. Saya tuh niatnya tuh baik memisahkan. Mereka kan berantem Korea gitu lah, BTS tahu itu. Yeah. Saya goblok goblok terus satu kalian naik gara-gara Korea. Ternyata tuh saya malah juga si goblok kalah udah. Aku lo gak niat ngelokno iku maksudnya gimana ya? Karena aku maksudnya jangan berantem sama teman sendiri maksud saya gitu. Malah saya tuh digoblok-goblokin. Goblok kamu nah. Ternyata Army ya ternyata. Iya. Terus saya, bodoh kamu orang gini. Dia memang pintar matematika sih waktu itu. Nah saya gini tau, oke kamu pintar matematika tapi saya unggul di interior dong. Tepuk tangan. Terus kan kemampuan orang beda-beda ya kan. Terus ternyata dia masih kayak pokoknya aku goblok pinter aku. Oke kita buktikan. Habis kafe, UKK tuh. Ternyata kita sama-sama dapat manual. Awas saya. Ternyata di luar ekspektasiku. Maksudnya kan saya berharapnya kan di atas dia lah. Gitu toh di atas dia. Ternyata saya juara 1 cuy. Wow. Di luar Nurul ya. Kayak akhirnya di situ kayak ternyata interior ini. Jadi 3 tahun tuh ya. Saya tuh belum terlalu paham sama interior sebenarnya, jujur aja. Belum terlalu paham. Tapi tahun keempatnya habis KP itu, habis jalan magang, itu baru paham. Ternyata begini loh desain interior. Jadi kalian itu interior kok 4 tahun, 3 tahun merasa ada isinya? Belum ada guys. Kayak aku baru tahunya itu tahun keempat. Dan alah ternyata begini. Interior itu maksudnya begini. Terus ini gini. Ya wes. Nah, pas saya masuk kuliah tambah bingung lagi. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Kayak gitu. Jadi saya belajarnya di negara itu sih di olok-olok sih. Dan itu tuh guru apa BK-nya pas saya kuliah ya udah gitu sih. Itu aja sih kalau dari saya. Nah mungkin Pak Firman. Oke, kamu Fiona ketika kuliah di sini apa ya namanya? Badungmu berkurang atau bertambah? Berkurang. Karena di sini yang lebih badung banyak. Ya, bener ya Fiona ya. Iya. Jadi cara menyembuhkan anak nakal adalah dikuliahkan diisi. Nggak ada apa-apanya kamu, bener. Ya. Belum sama dosennya. Nah, jadi kayak masnya ini kan udah. Ya, jadi karena di kita orang yang nakal tuh nggak dapat kesempatan, Pak. Iya, kalau serius kuliah loh. Nggak bisa. Kalian mabuk di sini nggak bisa, Pak. Ngerjakan tugas nggak bisa. Sini tuh orang paling waras karena orang kerja. Nah, jadi tanya Fiona, semua orang yang nakal di sini jadi genah, Pak. Karena dia punya kesibukan dan energinya tuh namanya teori psikologi itu namanya pemunggahan energi. Jadi anak kecil kalau makannya banyak, neteknya banyak, dia kurang bergerak, malamnya tantrum, rewel. Dong ya. Karena dia harus menghabiskan energi yang sudah ada dalam bentuk gerak.
Lah di sini anak tuh nggak bisa rewel, energinya udah habis terus. Ya. Jadi kalau memang ya Pak, kalau Ya. misalnya yang serius kuliah itu kecil nakalnya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat tuh kulturnya yang nakal-nakal itu mungkin mereka memang sudah semester tua ya teman-teman. Jadi memang bedanya lulus lama gitu. Yeah. Tapi kalau yang pengen lulus cepat, yang saya tahu enggak sih, karena mereka emang fokusnya kuliah. Jadi Yeah. buat kesempatan nakal itu enggak ada. Ya. Masuk saya. Oke, Fiona, terima kasih.